Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa bahagia ya kawan, dan selamat datang di Melodi Cerita. Oke kawan, kita akan lanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Dan di sini terlihat Tan Sanjang berlari menghindari Sun Wukong ke arah kota. Tapi sayangnya Sun Wukong tetap saja mengejarnya. Wukong yang saat ini sudah kesetanan, akhirnya dia mengambil tongkatnya dari telinganya dan merubahnya ke bentuk tongkat ruyi emas ya, serta memukul gurunya si Tan Sanjang dengan sangat keras. Tan Sanjang pun kesal dan akhirnya dia berhenti. Dia pun berkata kalau Wukong adalah monyet sialan. Wukong pun mendekatinya dan Tan Sanjang masih saja mencoba meminta tolong. Wukong yang saat ini telah berdiri di depan Tan Sanjang akhirnya berkata kepada Tan Sanjang kalau dia sebaiknya menangis saja sekeras-kerasnya yang Tan Sanjang bisa. Dan jika ada yang datang, maka Wukong tidak akan membunuhnya. Tan Sanjang yang saat ini takut, akhirnya dia pun berkata kepada Wukong kalau dulu mereka adalah guru dan murid. Dan tidak ada kebencian di antara mereka. Padahal pada saat itu si Tan Sanjang sedang celingak-celinguk mencari kesempatan. Dia pun dengan memelasnya juga bertanya kepada Wukong kenapa tiba-tiba Wukong ingin membunuhnya. Selain itu, Wukong juga seorang biksu yang tidak bisa membunuh. Jadilah baik dan penyayang. Tapi Sun Wukong tidak mendengarkan itu. Semakin dia mendengar kata-kata baik dari Tan Sanjang, semakin marah dirinya. Dan akhirnya dia pun berkata kalau Tan Sanjang berisik sekali. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Sanjang dan mengayunkan tongkat ruyi emasnya kepada gurunya. Dan akhirnya sang biksu Tang pun mengambil kesempatan itu untuk menaburkan cabai yang ada di sebelahnya ke mata Sun Wukong. Sun Wukong yang matanya keperihan kali ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tan Sanjang pun langsung berlari dengan kencang dan terus saja berteriak kalau monyet itu marah padanya kawan. Ada-ada aja ini ceritanya. Wukong pun memutuskan untuk tetap mengejar Tan Sanjang. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia tidak akan bisa lari dari Sun Wukong. Tan Sanjang yang saat ini sedang berlari akhirnya berkata dia sudah menghadapi begitu banyak malapetaka. Dan selama ini dia bisa melarikan diri dengan sukses. Jadi monyet bodoh Wukong tidak akan bisa membunuhnya. Tapi kali ini kondisinya sangat naif. Dia pun tersandung meja yang ada di depannya dan terjatuh. Dan meja itu akhirnya dilempar kepada si Tan Sanjang dan untungnya Tan Sanjang bisa menghindarinya. Dan tidak lama juga Tan Sanjang pun dilempar dengan pisau ke arahnya. Dia pun mengambil topinya untuk menangkisnya. Hebat juga nih ya. Tan Sanjang pun bertanya-tanya dari mana serangan itu berasal. Karena kali ini di depannya banyak sekali benda-benda yang menyerangnya. Dia pun akhirnya dengan bijak dan penuh kepercayaan diri berkata kalau begitu dia terpaksa menggunakan kemampuan rahasianya. Dia pun menarik nafas dalam-dalam dan berteriak memanggil nama Sun Wukong. Dia pun meminta tolong kepada Wukong dan akhirnya Wukong menemukan tempat Tan Sanjang berada. Tanpa berlama-lama lagi, Wukong pun langsung melesat dan mengayunkan tongkat ruyi emasnya kepada Tan Sanjang. Tapi kali ini Tan Sanjang malah mendekatinya dan berkata kepada muridnya, dia tahu pasti Wukong akan datang menyelamatkannya. Tapi sayangnya Wukong malah berkata kepada Tan Sanjang kalau dia adalah biksu yang bodoh. Jangan salah paham, Wukong menyelamatkannya hanya untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tapi di samping itu, Wukong mencium bau iblis yang sangat kuat.
Dan itu adalah masalah baru menurutnya. Dia tidak bisa membuka mata dan dia jadi tidak bisa membunuh iblis itu. Dia pun akhirnya berkata pada Tan Sanzang, jika ingin hidup, mereka harus bekerja sama. Dia pun meminta Tan Sanzang untuk membersihkan paprika dari matanya. Tan Sanzang yang mendengar itu pun akhirnya mencari air untuk membersihkan mata dari Sun Wukong. Dia pun melihat anak kecil yang melintas di depannya dan dia menganggap itu adalah sumber air yang terbaik. Dia pun langsung menyiramkan air kepada Sun Wukong dan ternyata itu adalah air pipis dari anak kecil, kawan. Aduh, geblek emang dia Tan Sanzang. Kali ini Wukong pun berkata, Tan Sanzang benar-benar biksu yang sangat bodoh. Dan dia pun setelah matanya kembali pulih, langsung ingin menghajar iblis-iblis yang menyerang mereka. Dia juga bertanya dulu siapa iblis yang berani menyerang dan mengganggunya. Tapi karena mereka tidak mau berbicara, Wukong pun akan menghajar iblis-iblis itu sampai mereka berbicara. Wukong menunjukkan aura bertarung yang sangat kuat kali ini. Dan bagaimanakah pertarungan yang akan terjadi? Kita saksikan ya di episode selanjutnya, kawan. Jangan lupa juga ya untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.